Kelahiran Sang Buddha. Ratu Mahamaya bermimpi 4 Maharaja Dewa membawanya ke danau Anotata di Himalaya. Gajah putih agung masuk ke dalam rahim sang ratu dari sisi kanan. Di Taman Lumbini, segera setelah Bodhisatta keluar dari rahim ibunya, sebelum ia jatuh ke tanah, 4 dewa Brahma Agung membentangkan jaring emas untuk menerima tubuhnya. Jika ibu lain melahirkan sambil berbaring, ibu Bodhisatta melahirkan sambil berdiri. Sang Bodhisatta berjalan 7 langkah menuju utara. Setiap langkahnya tumbuh sekuntum teratai dan berkata, "Saya tertinggi di dunia, terkemuka di dunia, paling unggul di dunia. Ini adalah kelahiran terakhir saya. Tidak akan ada lagi kelahiran untukku." Seluruh alam dewa turut berbahagia dan berseru, "Sadu, sadu, sadu." 4 penampakan. Sang dewa berubah wujud menjadi orang tua. Lihat orang di sana. Kenapa kulitnya begitu berkeriput? Dan mengapa ia kesulitan berjalan? Oh, itu orang tua yang mulia. Orang tua, setiap orang yang hidup cukup lama akan menjadi orang seperti itu yang mulia. Semua orang pasti menjadi keadaan seperti itu. Sang dewa berubah wujud menjadi orang sakit. Mengapa orang itu duduk dan menggigil di sana? Dia sakit yang mulia. Dia sakit. Penyakit adalah bagian alami dari kehidupan. Kita semua pasti mengalami sakit. Setiap orang dari kita. Para dewa berubah wujud menjadi orang mati dan keluarganya yang sedang berduka. Ada orang yang terbungkus di dalam kain itu, yang mulia, itu orang mati. Dan haruskah kita semua mati? Ya, yang mulia, tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian. Bahkan saya harus mati? Ya, yang mulia, bahkan Anda tunduk pada kematian. Sang dewa berubah wujud menjadi seorang petapa. Itu seorang petapa yang mulia. Begitu hening dan damai, tenang dan terkendali. Sungguh menginspirasi. Meninggalkan istana. Ya saudara, Andalah yang paling saya sayangi seperti hati saya sendiri. Rahula, Anda adalah segalanya bagiku. Tetapi tidak seorang pun dari kami dapat lolos dari usia tua, penyakit, dan kematian. Saya harus temukan cara bagi kami semua untuk melampaui penderitaan. Tak peduli berapa banyak masalah atau kekacauan yang muncul dalam pencarian. Pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan gerbang istana, Wasawati Mara, pengecoh terbesar, mewujudkan tampaknya. Dia sekarang khawatir bahwa dia tidak dapat menggunakan kenikmatan indria sang pangeran untuk membuatnya tetap di bawah kendalinya.
Lebih baik kembali ke istana kerajaan. Di sana semuanya indah, menyenangkan, dan sangat nyaman. Hanya dalam 7 hari Anda akan menjadi raja pemutar roda Sakwati yang terhebat. Jangan korbankan semua ini. Jika Anda pergi, Anda tidak dapat apa-apa selain masalah, siksaan, penderitaan, dan kesedihan. Saya tidak ingin menjadi raja pemutar roda Sakwati terhebat. Saya tidak ingin harta atau kenyamanan dan kebahagiaan, karena semua itu tidak mungkin membebaskan saya dari penderitaan. Juga tidak mungkin bantu saya menolong semua orang yang saya cintai. Minggir dan biarkan saya lewat. Apakah Anda pikir Anda dapat lolos dari kekuatan saya? Saya akan di sini menunggu Anda dan mencari kesempatan untuk membanjiri Anda dengan keserakahan, kebencian, dan delusi. Saya akan mengikuti Anda seperti bayangan Anda. Mari kita lihat siapa yang akan menang pertempuran ini. Seketika para dewa melayangkan kuda beliau melewati 3 kerajaan dan tiba di tepi sungai Anoma. Beliau memotong rambutnya dan berkata, "Jika saya dapat mencapai pengetahuan tercerahkan tertinggi, semoga genggam helai rambut ini melayang ke udara. Tetapi jika saya tidak berhasil, semoga mereka jatuh ke tanah di sini." Ketika sang pangeran melemparkan rambutnya ke udara, rambutnya melayang ke langit dan tidak jatuh. Saka, raja para dewa, menerimanya di kasket stupa kristal yang kemudian diabadikan di pagoda Culamani Ceti di surga Tawatingsa. Mahabrahma Gatikara memberi 8 rekuisit samana kepada pangeran, dan beliau menerima pakaian pangeran yang kemudian diabadikan di pagoda Dusa Ceti di alam Brahma Akanita. Latihan Dutangga. Saya telah melakukan latihan petapa ekstrim, memaksa tubuh hingga batas yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Mengapa saya belum mencapai pencerahan? Atau mungkin jalan ini bukanlah cara menuju pembebasan? Dewa Saka muncul di angkasa. Bodhisatta sedang khawatir dan bertanya-tanya tentang jalan menuju realisasi. Apa cara terbaik untuk membantunya? Aha, inilah jalannya. Dewa Saka menciptakan sebuah kecapi dan bermain musik dengan kecapi tersebut. Sang Bodhisatta pun memahaminya. Satu senar kecapi itu terlalu kencang, sedikit dipetik dan dia akan putus. Satu senar terlalu longgar, saat dipetik suaranya hampir tidak terdengar. Satu senar sudah pas tepat, tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang. Saat dipetik suaranya bergema jauh dan luas, merdu dan manis. Latihan jalan tengahlah yang menuntun pada pengetahuan tercerahkan. Selama saya belum mencapai pengetahuan tercerahkan sepenuhnya, bahkan jika darah dan daging saya harus mengering, dengan hanya tersisa kulit, tulang, dan urat, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini.
mengalahkan Mara. Saya telah mengikuti setiap langkah Pangeran Siddhartha untuk supaya menghentikannya mencapai pencerahan. Jika aku membiarkannya dia kali ini, dia pasti akan lolos dari genggamanku. Aku harus memotong dia sekarang. Aku harus menghancurkannya. Para dewa pun pergi saat Mara datang bersama pasukannya. Kekuatan kualitas spiritual dan kebaikan bodhisatta yang terakumulasi selama masa hidup yang tak terhitung banyaknya, melindunginya seperti sebuah baja pelindung yang tak terlihat. Batinnya tenang dan damai, tak tergoyahkan oleh rasa takut. Mara menyerang dengan hujan senjata yang menyala-nyala. Saat mendekati bodhisatta, semua senjata berubah menjadi bunga surgawi. Setelah gagal, Mara kembali menyerang dengan senjata terkuatnya, namun berubah lagi menjadi bunga surgawi. Apakah Anda pikir Anda dapat lolos dari kendali Wasawati Mara? Mara tetap menyerang. Senjata terkuatku tidak bisa melukai pangeran. Saya harus menggunakan tipu muslihat untuk menipu dia. Pangeran Siddhartha, kursi yang Anda duduki, ia menjadi kursi karena kekuatan spiritual saya. Pasukan saya adalah saksi saya. Anda harus berdiri sekarang juga. Perhatikan Raja Penipu, tempat duduk ini datang kepada saya sebagai buah dari perbuatan baikku yang diakumulasi melalui semua usahaku di masa lalu. Lalu, siapa yang akan menjadi saksi atas kepemilikanmu atas kursi ini? Saya akan menjadi saksinya. Dharani, Dewi Bumi, dari semua jasa yang dilakukan oleh tindakan bajiknya di masa lalu, bahkan air yang telah dia tuangkan ke tanah sebagai dedikasi jasa, membasahi rambut saya yang diikat di kepala saya ini, sudah cukup menjadi saksi atas kebajikannya. Sang Dewi Bumi pun memegang rambutnya dan terjadilah ombak lautan yang besar. Setelah kemenangannya atas Mara dan pasukan penyesatnya, batin bodhisatta menjadi kokoh, terfokus dan terkonsentrasi. Saat senja, bodhisatta mulai mengembangkan meditasi pandangan terang, mencapai pengetahuan pertama, Pubeniwasa Nusati Jnana, kemampuan mengingat kembali kehidupan lampaunya. Dalam kesunyian tengah malam, beliau memperoleh pengetahuan kedua, Cutu Papata Jnana, pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk sesuai dengan hasil perbuatan mereka. Mendekati fajar, bodhisatta mencapai pengetahuan ketiga, Asawakaya Jnana, pengetahuan tentang penghancuran kotoran batin,
pembebasan sepenuhnya dan kebebasan dari penderitaan. Dengan demikian, ia menjadi yang tercerahkan sendiri sepenuhnya, Sang Buddha. Para dewa turut bersuka cita dan berseru, "Sadu, sadu, sadu." Mahaparinibbana. Ananda, jika di masa depan seseorang harus mempersembahkan benda materi yang bernilai tinggi sebagai penghormatan kepada saya, tidak peduli seberapa besar nilai benda tersebut, penghormatan semacam itu bukanlah penghormatan tertinggi. Ananda, siapapun yang berlatih sesuai dengan dhamma yang telah saya ajarkan dengan benar, orang seperti itulah yang memberikan penghormatan tertinggi. Ananda, saya akan mencapai parinibbana malam ini. Para biku, ketika saya meninggal dunia, 84.000 ajaran Dhamma Winaya akan menjadi guru Anda. Anda mungkin berpikir, sekarang Sang Buddha telah meninggal dunia. Kita tidak memiliki guru lagi. Sesungguhnya, Dhamma yang telah saya ajarkan dan Winaya yang telah saya uraikan akan menjadi guru Anda menggantikan saya. Anda harus mengambil Dhamma Winaya sebagai perlindungan Anda. Jangan mengambil apapun sebagai perlindungan Anda. Bahkan kepada saya, Sang Tathagata, yang satu-satunya menunjukkan jalan buah dan nibbana. Para biku, selama Sangha bertemu secara teratur bersama-sama dalam harmoni, dengan hormat terhadap peraturan disiplin, dan dengan kerendahan hati terhadap para biku senior, berhati-hati untuk tidak jatuh di bawah pengaruh nafsu keinginan, puas hati untuk tinggal di hutan, dan mengharapkan kebahagiaan bagi semua orang yang datang untuk tinggal dan berlatih. Selama Sangha tidak disibukkan dengan pekerjaan, tidak mudah larut dalam pembicaraan memanjakan, tidak diberikan tidur berlebihan, tidak bersosialisasi tanpa sebab yang baik, tidak terbiasa menuruti keinginan unwholesome yang tidak bermanfaat, tidak jatuh di bawah kekuatan niat jahat, tidak bergaul dengan orang jahat, tidak menyerah usaha untuk berlatih, tetapi berjuanglah, berusaha keras untuk mencapai dhamma yang lebih tinggi. Selama itu pula lah tidak akan ada kemunduran bagi Sangha. Yang ada hanyalah pertumbuhan dan kemajuan. Bhikkhus, saya mengingatkan Anda
bahwa semua hal yang terkondisi akan luruh secara alaminya dan lenyap. Bebas dari kelalaian, kembangkan diri Anda dan berilah manfaat demi yang lain semaksimalnya. Handadani bhikkhave wo amantayami vayadama samkara appamadena sampadethabang. Bumi pun bergetar. Para bhikkhu, sekarang saya nyatakan kepada kalian, segala hal yang terkondisi pasti akan hancur. Berjuanglah dengan penuh kesadaran.